Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alucia Flora Rasendriokto, nomor absen 1 dari kelas 9A. Di sini saya akan membahas pertempuran di Semarang dan Ambarawa. Konsep pembahasan: 1. Latar belakang, 2. Pertempuran di Ambarawa, dan 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. Latar belakang: ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Kedatangan Belanda mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran di Ambarawa merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran di Ambarawa. 1. Pengertian: pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan yang dilakukan rakyat kepada sekutu yang berada di Ambarawa, Semarang bagian selatan, Jawa Tengah. Tokoh-tokoh: 1. Letkol Istiman, gugur medan pertempuran Ambarawa. 2. Kolonel Sudirman, pemimpin pasukan Indonesia menggantikan Istiman yang gugur terdahulu. 3. Sarbini, pemimpin TKR Resimen Magelang. 4. Brigadir Battle, pemimpin tentara Inggris. Kronologi peristiwa pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Battle Brigadir mendarat di Semarang dengan maksud untuk merawat para tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu-sekutu ini disertai oleh Nica. Kedatangan sekutu pada awalnya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wongsonegoro, setuju untuk menyediakan makanan dan kebutuhan lain untuk kelancaran operasi sekutu. Sementara sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi saat pasukan sekutu dan Nica tiba di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tahanan tentara Belanda, para tahanan bahkan dipersenjatai untuk membuat marah pihak Indonesia. Insiden bersenjata muncul di kota Magelang sampai terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR Resimen Magelang yang dipimpin oleh Letkol M. Sarbini menanggapi tindakan ini dengan mengepung pasukan sekutu dari segala arah. Tetapi mereka selamat dari kehancuran berkat intervensi Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian, pasukan sekutu diam-diam meninggalkan kota Magelang untuk pergi ke benteng Ambarawa. Akibat insiden itu, Resimen Kudu Tengah dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengejar mereka. Selama pengunduran diri, pasukan sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Istiman mencoba membebaskan kedua desa itu, tetapi dia mati lebih dulu. Sejak kematian Letnan Kolonel, kehadiran Kolonel Sudirman memberi napas baru bagi pasukan Indonesia. Koordinasi diadakan antara komando sektor dan pengepungan musuh yang semakin sulit. Taktik yang diterapkan adalah serangan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Jogja, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. Pada tanggal 23 November 1945, mulai baku tembak dengan pasukan sekutu yang selamat di gereja Belanda dan kompleks Kerkop di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Soeharto, Yon Sugeng. Pasukan sekutu mengerahkan tahanan Jepang dengan tank yang berikut adalah lampiran foto. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pengertian: pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi.
Tokoh-tokoh pertempuran 5 hari di Semarang. 1. Mayor Kido, pemimpin Kido Butal, pimpinan batalion Kido Butai yang berpusat di Jati Ngaleh. 2. Dr. Sukaryo dan Tuan Wongsonegoro, tokoh Indonesia yang sempat ditahan Jepang. 3. Kasman Singo Dimejo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. 4. Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Kronologi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Hal pertama yang menyurut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling berani, dan untuk maksud mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jati Ngaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk menyegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara. Dulu sekitar pukul 6, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang berjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jati Ngaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam sumber air itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju sumber air. Istri Dr. Karyadi, Dr. Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenarannya karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Ternyata dalam perjuangan menuju sumber air itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya. Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit. Ketika tiba di kamar bedak, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Kemudian, ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata memberontak. Pada saat dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan. Namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun tugu yang dinamakan Tugu Pemuda. Berikut adalah lampiran foto dari Perang 5 Hari di Semarang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.